awal yang mengangkat itu kan Baskomas. Cuman ini kan kita lagi bikin gerakan kesadaran alamku hijau. Ya ini aja kita cerita tentang gerakan kesadaran alamku hijau. Jadi gerakan kesadaran alamku hijau itu lintas komunitas, sinergitas lintas batas. Oke. Gerakan kesadaran alamku hijau. Disingkat apa ini? Enggak ada singkatannya ya meskipun. adalah suatu gerakan sinergitas lintas batas peduli kelestarian alam. Sinergitas lintas batas peduli kelestarian alam dengan berbagai unsur, akademisi dan berbagai unsur ya di dalamnya, dan komunitas ormas ibu-ibu senam itu aja lagu alas tandur lintas batas apa ya Om? Akademisi ormas atau komunitas, terusan instansi, ada beberapa instansi yang juga sudah merapatkan kita, termasuk Dinas Kehutanan, KPH, terusan TNI Polri ini yang kekuatan macan turu yang lagi kita bangunkan. Mengapa kok sampean kok tergerak menggagas, alasan munculnya ide gerakan kesadaran alamku hijau itu ya keprihatinan, berawal dari keprihatinan di lingkungan terkecil sampai kawasan lingkungan yang terbesar. Ya kita kan bermainnya masih di Malang Raya, Kota Batu, Kota Malang, Kabupaten Malang. Lingkungannya apa kok prihatin Om? Berawal dari semakin rusaknya alam, khususnya Malang Raya ya? Iya, Malang Raya. Dari sampah di sungai, kan kita tiap 2 minggu sekali itu kan aksi bersih sampah di sungai. Tiap 2 minggu sekali kita bergerak, mulai kita gulirkan 1 tahun yang lalu kita gulirkan gerakan kesadaran ini mulai 1 tahun yang lalu ya? 23 Desember 23 Desember kali gak apa-apa wayai panen Bu niku tanggal 20 ditebas. Oh dari tebas Tebas wali kota. Oh wali kota Ingin nanti wali kan ini lah kudu ngono aku cuma mau seneng. Wali ke sini. Kerusakan lingkungan. Sampah. Lingkungan. Jadi kerusakan ekologi. Ekologi besar, kompleks. Ekologi, kalau kita berbicara ekologi yang kompleks. Pergerakannya dalam bentuk apa aja kok? Mulai dari Giri Wonotirto. Nah, kita Giri itu semangatnya Giri Wonotirto itu. Hutan, Giri itu gunung, hutan dan air. Gunung, hutan dan sungai. Itu. Nah, ya penjabarannya rusaknya gunung kita, maraknya pembalakan di hutan kita, dan rusaknya sungai kita karena sampah. Gunung dirusak karena banyak manusia yang masuk ke gunung, dan hutan juga, dan akhirnya berdampak pada sungai. Jadi ini satu rangkaian kan Giri Wonotirto ini tidak bisa dipisahkan. Rusaknya gunung berdampak pada hutan dan sungai, rusaknya, dan ini akan saling berkaitan, tidak bisa dipisahkan. Jadi gerakannya itu meliputi penyelamatan gunung, hutan dan sungai. Giri Wonotirto. Sekarang bagaimana tanggapan dari Cak Dan sendiri sebagai sesepuhnya alam hijau tentang kondisi Batu dan Malang yang semakin hari semakin panas? Batu dan Malang ini kita mendorong masyarakat, bukan hanya pemerintah tapi juga masyarakat, kita dorong dengan bentuk gerakan aksi nyata tiap 2 minggu sekali. Aksi nyata contohnya bersih sampah di sungai Brantas 2 minggu sekali. Dan juga penghijauan sepadan sungai. Bersih Sungai Brantas
dari sampah dan juga penghijauan sepanjang sungai 2 minggu sekali. Berjalan. Aku musim kemarau aku nanam 50-100. Penghijauan di bantaran sungai ini sudah berlangsung mulai kapan? 1 tahun. 1 tahun sebagai jawaban itu. Iya, kita lakukan aksi dan alhamdulillah aksi kita itu saat ini sudah istilahnya diikuti. Jadi yang dulu aku bingung golek konsumsi, saat ini sudah ada yang menyaplai konsumsi makan siangnya. Terusan jadi sudah diikuti masyarakat. Masyarakat Ikut. Jadi untuk menumbuhkan gotong royong kembali jalan, menumbuhkan semangat peduli lingkungannya mulai tumbuh, minimal ada semangat kerja bakti di masyarakat ini yang kita tumbuhkan sebetulnya itu. Jadi yang kita dorong dengan gerakan itu. Nah saat ini di sini di Coban Rais ini, jadi itu kan gerakan permukaan. Kalau kita 2 minggu itu kan gerakan permukaan. Jadi belum menjadi gerakan yang masif, tapi masih gerakan yang masih di luar. Nah di sini inilah ini kita akan mulai menanamkan. Kita bikin sekolah. Stop. Sekarang kita bicara tentang sekolah alam yang digagas oleh Cak Dan. Sekolah alam. Namanya PERAH. Apa itu? Pusat Ekologi Rakyat Alamku Hijau. Singkatan dari Pusat Ekologi Rakyat Alamku Hijau. Gini ibu-ibu mulai anak TK, SD digilir Pak, mengenalkan tanaman hidroponik ya apa, tanaman organik ini ya apa. Mereka pulang dia menanam dalam polybag sayuran, entah itu stroberi, anak TK ini nggak mulai. Nah, konsep sekolah alam yang digagas oleh Cak Dan ini apa? Konsepnya apa Cak Dan? Bagaimana? Nah, konsepnya kita bikin yang pertama di dalam sekolah pusat ekologi rakyat itu kita akan membuat workshop. Kita perbanyak workshop. Workshop tentang apa aja? Jadi workshop 1 budidaya tanaman dan perbanyakannya. Budidaya tanaman, perbanyakan tanaman meliputi tanaman konservasi dan tanaman pangan. Konservasi dan pangan ya? Iya, pangan. Tapi fokusnya nanti kita yang pangan ini pada tanaman keras. Yang untuk ada juga workshop pertanian. Workshop pertanian mulai yang saat ini kami itu kan tanaman organik ya. Jadi tanaman pertanian organik. Iya. Workshop pertanian ini meliputi pola tanam organik dan ornamen pendukungnya. Contoh bikin pupuk organik padat, cair, VOC, pestisida organik cair. Nah itu kita ada pelatihan itu, dan pelatihan itu sudah kita lakukan dan akan kita lakukan terus kepada masyarakat yang meminta. Langsung praktek nih gini. Sasarannya siapa? Sasaran masyarakat konvensional, petani konvensional kita. Masyarakat petani konvensional kita dan juga generasi muda, petani milenial, kayak mahasiswa, pelajar, anak TK. Jadi ya kalau itu kan sasaran keseluruhan, all gitu istilahnya. Dan saya melihat banyak polybag yang ada di halaman ini. Ini untuk apa aja? Ini kita lagi pembenihan vegetatif. Vegetatif bukan generatif. Generatifnya belum. Jadi kita secara vegetatif dulu, cara biji, kita penyemaian. Ini yang sudah saya semai, salah satunya rembesi sama lamboyan rembesi. Terus ada buah, kategori buah, kelengkeng sama itu, durian. Sudah tersemai semua.
agenda-agenda apa yang nanti akan diadakan akhir-akhir ini tahun ini? Jadi workshop itu ada macam-macam. Jadi ada workshop budidaya tanaman, terusan workshop pertanian, ada workshop peternakan, ada workshop juga sumber daya hutan, workshopnya mata air, Workshop peternakan, workshop budidaya hutan, workshop sumber daya hutan, sumber daya hutan, SDH. mata air. Workshop sungai yang sudah kita sampling, nanti ada di sungai Berantas 2 kilo kita amankan. Ini jadi workshop. Jadi workshopnya tidak harus di sini Om, tapi di sini kantor senternya, di sini senternya. Nah gitu. Kayak workshop sungai ya nanti menggunakan sungai Berantas, kita sampel 2 kilo, tapi di bawah pembinaan kita, pendampingan kita, gitu. Di sini tapi pusat induknya di sini. Ini akan kita jadikan induknya. Terusan ada ini yang kita persiapkan juga. Saya ingin ada perpustakaan lingkungan konservasi lah, perpustakaan konservasi baik itu buku, digital, film, video. Nanti di sini itu lain. Dan juga ada bentuk yang sudah kita lakukan 2 kali, yaitu sinau konservasi. Itu akan 3 bulan sekali kita adakan di sini. Itu sebagai ajang silaturahmi kita, ajang tukar pikiran, diskusi. Diundang ya kita ya. Ya. Nanti ada ngecamnya apa enggak sinau konservasi? Camp ini. Ini nanti tak kayak tenda di Terus yang teko Pak Rektor IPN, narasumber kemarin ya yang terakhir itu Pak Rektor IPN, terus ada dari TKP SDA, kepala TKP SDA WS Berantas, ada lagi ketua HMKTI, Himpunan Masyarakat Konservasi Tanah dan Air itu, jadi kumpulan dosen-dosen dan memang keilmuan di bidang tanah dan air. Kita jadikan narasumber sama sosiolog lingkungan. Ada sosiolog lingkungan. Pak. Di nganuku. Di grup. Di Facebook. Kurniawan itu. Pak Rahmat K. Sosiolog. Enggak tak sampean. Tak tandai. Beliau itu sosiolog lingkungan. Jadi dia ini lagi mengamati penggiat-penggiat lingkungan, kelompok-kelompok komunitas yang lagi melakukan kegiatan-kegiatan lingkungan itu. Nah, dia ini mendampingi kita bagaimana gerakan ini bisa masif. Sangat, Pak. Itu misalkan kita minta bantuan untuk memetakan masyarakat di Sindoro Sumbing gimana? Kan kita seperti itu harus mendapat biar nanti ada syarat bagaimana masyarakatnya itu bisa guyup rukun untuk menjaga gunung. Caranya gini. Semua kampus itu punya LP2M, Lembaga Pengabdian Masyarakat. LP2M. Dia akan menggunakan anggaran itu, Pak. Bisa ya? No, saya ini untuk konservasi Sungai Berantas, saya minta LP2M Brawijaya Dr. Mengabdi 200 juta mudun, Pak. Tiap-tiap kampus. Tiap kampus punya program itu, LP2M itu. Kayak Kulon Nuwun. Lah Suratono, gak kadek bondo lek sampean ning. Wih kalah. Itu. Ayo. Kiri, Wono, Tepo itu diaplikasikan di sana bisa ya? Main. Menjaga gunung, hutan dan air sebagai satu kesatuan. Itu. Gunung, hutan dan sungai. Ayo dirawat. Satu masalah semuanya akan terdampak. Sungai ini masalah, dampak masalah juga yang lainnya masyarakat. Jadi ini saat ini kan yang jarang itu kan konservasi perkotaan, konservasi hutan sering, tapi konservasi perkotaan bagaimana? Ini yang lagi kita kaji. Betul. Gitu. Jadi ini yang lagi kita kaji, kita datang di sini, kita ajak kumpul, kita ajak ngobrol di sini. Alamatnya Alamku Hijau. Iya wis ini Wana Wisata Coban KS. Bu, kula wau pesen Wana Wisata. yuk jenengan ungak nih. Apa? Seminum. Warung pojok.
Ya, listrik. Yunan nggak nih. Kopi sama makan saya pesan. Sudah pesan tadi. Warna wisata. Sampun kayak ngeterakan riki. Matur nuwun ngapunten. Warna wisata Coban Rais yang beralamatkan di Desa Rombo, Kecamatan Batu, Kota Batu itu. Oro Omblo, Oro-oro. Kecamatan Batu. Kota Batu.